Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha huwal fa'alu lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatih. Khalaqal khalaiqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Yahdi man yasha'u bi rahmatih wa yadillu man yasha'u bi hikmatih. Wajaba alaina bil ikhtiyari wa wajaba alaina husnul dhanni billah wa bi khalqih. Amma ba'du, al-mukarram Syekhul Mursyid Fahmi khairukullah hafidukumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mentadabburi hadis Nabi dan mentadabburi Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebelumnya kita memberi pemahaman kenapa guru kita menekankan kepada kita supaya fokus mendengarkan guru, karena di sini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, kata Nabi, wa innal anbiya'ah la yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warrathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihabdil wafir. Yang artinya, sesungguhnya ulama seperti guru kita ini warathatul anbiya, itu pewaris dari para nabi. Wa innal anbiya'a, sesungguhnya para anbiya itu ini la yuwarrithu dinaron, tidak mewariskan emas, wala dirhaman, dan tidak mewariskan perak. Wa innama warrathu ilman, dan para anbiya ini mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu itu, faqad akhadha bihaddil wafir, maka sesungguhnya telah mengambil bagian yang banyak. Al-wafir, yang tidak kadaluarsa. Ini kata Nabi. Maka wajar dan pantas seperti guru kita menekankan kepada kita, karena kalau guru menyampaikan sesuatu atau lagi berzikir kalimat thayyibah, ada yang ngantuk, ada yang mengabaikan, berarti mengabaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah jangan diabaikan juga seperti kita menyampaikan kebenaran. Siapa tahu barang yang disampaikan itu ada ridho Allah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para saudara-saudaraku, kita malam ini sudah perjanjian karena sesuai dengan pertanyaan saudara tentang nafsu, ya. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan berubahnya tahun baru malam ini, karena memang paling sulit untuk menjaga, mengendalikan nafsu ini.
Mudah-mudahan dengan bertepatan tahun baru ini, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk menanggulangi menjaga nafsu ya. Begini saudara-saudaraku, ketika Allah menciptakan nafsu ya, Allah berfirman kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah. Namun nafsu tidak memberikan respon dan nafsu memilih untuk mendiamkan diri. Dan Allah bertanya kepada nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Itu kata nafsu. Jadi angkuh nafsu itu ya. Memang Allah menciptakan begitu untuk ujian bagi kita, yang mana imannya berkualitas, yang mana imannya yang setengah-setengah. Itu pentingnya Allah menciptakan nafsu, semua ada hikmahnya di balik itu. Jadi wadil wa yadillu ma yasha bihikmati, ada hikmah tertentu ya. Setelah nafsu bilang engkau adalah engkau, aku adalah aku, akibatnya Allah menyiksa nafsu, memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Nah, ini bukan sedikit. Ditarbiyah oleh Allah, nafsu itu dimasukkan ke neraka jahim selama 100 tahun. Setelah selesai masa penyiksaan itu, Allah tanya lagi kepada nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Tetap nafsu menjawab dengan sama, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Itu kata nafsu ya. Perhatikan, kemudian Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka ju namanya ya. Neraka ju. Neraka ju ini sebuah tempat yang dipenuhi dengan perasaan lapar selama 100 tahun lagi ya. Jadi Allah memasukkan nafsu itu ke neraka ju. Neraka ju ini neraka setelah masuk ke sana itu dipenuhi dengan perasaan lapar. Selama 100 tahun lagi, jadi dimasukkan lagi. Itu tarbiyah dari Allah untuk nafsu ini. Setelah dikeluarkan dari neraka ju, Allah bertanya lagi kepada nafsu itu, siapa engkau dan siapa aku? Pada detik ini, pada akhirnya nafsu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jadi melalui pelajaran ini, nafsu tersebut Allah mengajarkan kepada manusia untuk melaksanakan kewajiban berpuasa, untuk melawan nafsu. Nah ini para hadirin. Jadi biar kita faham, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini, jadi setelah tujuan atau hikmah dari Allah supaya dimasukkan ke neraka ju, setelah lapar bisa berhasil menundukkan nafsu itu. Makanya Allah mewajibkan berpuasa
setahun sekali untuk kita semua, mentarbiyah kita semua untuk menanggulangi nafsu. Berarti nafsu ini sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan lapar nafsu bisa tunduk ya. Karena apa Allah menciptakan nafsu? Nah, jawabannya wallahu a'lam bimuradihi dzalik. Allah yang lebih tahu pasnya, karena di sana ada hikmah yang Allah diperlukan untuk kita semua ya. Karena ada makhluk ya yang isinya cuma nafsu saja, tidak diberi akal, seperti kambing, kucing, kuda, hewan, kerbau. Ini Allah ciptakan cuman diberi nafsu, tidak diberi akal ya. Jadi ini apa? Tidak diberi akal sama sekali oleh Allah. Jadi cuman diberi nafsu. Di depan kita kawin, jadi tidak tahu malu karena tidak punya akal. Tetapi ada makhluk yang tidak ada nafsunya, tidak diberi nafsu, perbuatannya baik saja, selalu patuh kepada Allah, budi pekertiannya baik saja. Ini adalah malaikat ya. Ini malaikat. Yang ini tidak ada nafsunya, yang ini diisi nafsu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan makhluk baru. Allah berfirman, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Ya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini makhluk yang baru. Kalau dia bisa menahan atau mengendalikan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Wa id qulna, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, maka dari itu, karena malaikat itu diperintah bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam mempunyai hawa nafsu, tetapi Nabi Adam bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu itu memang harus dikendalikan, harus ditundukkan ya. Jadi lebih mulia. Karena apa? Nabi manusia itu lebih mulia dari malaikat karena punya nafsu tetapi bisa mengendalikan nafsunya ya. Jadi nafsu itu memang harus dikendalikan, harus ditundukkan. Dengan apa? Dengan berpuasa. Maka dari itu Allah mewajibkan pada kita semua untuk berpuasa. Jadi penting sekali ya. Jadi kita harus mengetahui tentang puasa ini, cara yang paling efektif untuk menundukkan hawa nafsu kita. Setelah Allah memberi bocoran kepada kita tentang berpuasa itu sangat penting sekali. Jadi di sini betul apa yang dikatakan guru kita. Guru kita memberi pesan kemarin, nafsu syaitoniyah Ustadz katanya. Jadi sekarang saya mau menjelaskan tentang nafsu, jumlahnya nafsu ini ya. Nafsu ini ada 7. Kata ulama, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Tapi ulama sufi menambahkan di sini ada nafsu khafiyah. Nafsu khafiyah. Nafsu khafiyah ini itu nafsu syaitoniyah. Ini yang guru kita kemarin sampaikan, nafsu syaitoniyah, nafsu khafiyah ini. Jadi ulama sufi menambahkan nafsu khafiyah ya. Kenapa guru kita menekankan kita istiqomah? Karena
Kalau kita masih punya nafsu amarah, ya, amarah, di sini kalau kita terus istiqomah, jadi nafsu kita ini menjadi lawamah, menjadi mutmainnah. Terus istiqomah, nanti menjadi mulhimah, yang diberi ilham, yang diberi petunjuk ke dalam hati kita berkat cahaya Allah yang masuk. Setelah itu menjadi nafsu mardiyah, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sangat penting sekali. Mari kita tadabburi bersama tentang ini. Ada hadis Nabi, ya. Tulis, ini sangat penting sekali biar kita paham masalah tentang syirik kepada Allah. Ya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad bersabda. Ini penting, tulis. Kata Nabi, "Inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah." Ini ya, perhatikan. Sesungguhnya yang paling saya takuti atas umatku, ya, ma atakhawwafu, yang tidak saya takuti bukan karena untuk umatku, bukan syirik kepada Allah. Wa innama lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaron wala wathanan, ya. Di sini inna akhwafu ma atakhawwafu, jadi bukan karena takut, maksudnya atas umatku syirik kepada Allah karena menyembah matahari atau menyembah rembulan atau menyembah berhala, bukan, ya. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Yang dikhawatirkan oleh Nabi al-a'malu li ghairillah, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi itu beribadah karena niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bisa jadi karena tidak ikhlas karena riya, ya, karena riya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu, marilah kita teruslah suluk. Nah, ini keterangan di dalam kitab itu, atau salik, ya. Teruslah suluk, mencari jalan, berproses menuju Allah. Suluk itu melangkah menuju Allah. Makanya ya, guru kita menekankan supaya istiqomah. Di sini letaknya, ya. Di sini letaknya. Marilah kita ini suluk, yaitu melangkah menuju Allah, yaitu menegakkan sholat karena Engkau ya Allah. Jadi berinfak karena Engkau ya Allah. Kita bekerja karena Engkau ya Allah. Jadi la maqsuda bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini supaya kita mendapatkan ini, maksudnya guru kita menekankan kepada kita semua supaya istiqomah. Ya, ini. Jadi sangat penting sekali, ya, supaya kita faham, menghilangkan riya di dalam hati kita. Jadi percuma banyak ibadahnya tetapi kurang ikhlas. Datang ke majelis karena harus memang karena Engkau ya Allah. Jadi makanya mari kita hati-hati dalam nafsu khafiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu yang tersembunyi, yaitu riya. Jadi kita beribadah tapi yang nyuruh nafsunya. Ayo kita ayo di depan berjemaah, ayo. Tapi dapatnya nafsu. Jadi akhirnya riya. Maka dari itu kita tadabbur Al-Qur'an, bermajlis seperti ini supaya menghilangkan riya. Karena yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi
sifat riya itu. Karena nafsunya ada kepentingan untuk mengelabui niat kita supaya niat kita tidak ikhlas karena Allah. Mari kita waspada ya dari nafsu khafiyah ini, nafsu syaitoniyah ini. Ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, nafsu syaitoniyah ini. Jadi saking pentingnya ikhlas, Nabi Muhammad berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal waktu sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berdakwah ya, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Sebelumnya berangkat dinasihati oleh Nabi. Nabi bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, akhlis dinaka, yakfika amalul qalil." Jadi, wahai Mu'adz, ikhlaslah setiap amal agamamu. Amalul jadi yakfika, cukup untukmu amalul qalil, amal yang sedikit. Jadi maksudnya buat apa banyak tapi nol di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hadis ini maksudnya kita itu harus ikhlas itu diprioritaskan dalam semua amal kita. Jadi banyak ibadah, banyak amal soleh, banyak tabungan akhirat, tetapi di sisi Allah nol, tidak ada suatu pun yang dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertipu oleh ibadah kita. Jadi Allah itu tidak akan tertipu oleh ibadah kita ya. Semua Allah itu tidak akan menilai zahirnya saja. Allah itu tidak menilai takbirnya saja. Allahu Akbar, jadi kelihatan khusyuk, bukan tidak ketipu dengan itu, meskipun menurut fikihnya sudah sah, tetapi yang dinilai oleh Allah ialah kadar keikhlasan hati kita. Saking pentingnya ikhlas hati kita, Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Jadi ikhlas dan iman itu tempatnya di hati kita ya. Jadi tinggal sedikit lagi, mari perhatikan karena ini ilmu yang sangat penting. Maka dari itu mari kita supaya betul-betul hati-hati dari nafsu khafiyah ini, nafsu syaitoniyah ini. Nafsu yang tersebut nafsu yang samar tapi fatal ya. Sifat riya yang ada di dalam hati kita memang perlu latihan ya, perlu riyadhah, perlu proses cara menghilangkan sifat riya ini. Memang sulit betul sekali apa yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandariyah di dalam kitabnya Wal Mudawatu ma yakhfa Sa'bul Ilad. Jadi mengobati barang yang samar seperti sifat riya, Sa'bul Ilad, itu sulit untuk menyembuhkan. Tetapi kalau betul-betul bermujahadah, betul-betul bersungguh-sungguh, belajar terus, istiqomah terus, insya Allah Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Man jadda wajada wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah, ini tujuan guru kita, menekankan supaya istiqomah, supaya iman kita tertancap di dalam hati kita. Setelah tertancap, yahdi qalbah, Allah akan memberi bimbingan ke dalam hati kita, memberi petunjuk ke dalam hati kita ya. Maka dari itu luar biasa gambaran ibadah tapi hatinya ikut perintah hawa nafsunya. Kurang lillah, lebih banyak nafsunya. Nafsu itu nebeng kepada ibadah kita. Jadi setan itu menipu kita. Setan itu lebih pintar dari kita
karena setan itu lebih tua dari Nabi Adam. Ya, ini keterangan di dalam kitab itu. Jadi setan itu menghipnotis kita, setan itu mengelabui keikhlasan kita. Jadi sampai-sampai kita tidak merasakan. Ketipu berarti ya. Hati-hati, karena tipu daya setan itu sangat halus, samar, tidak nampak, sehingga kita tidak merasakan bahwa kita sudah tertipu. Jadi kita selalu merasakan benar, orang lain melihat salah, itu sudah jelas kita sudah tertipu, karena tipu daya setan itu batinun khafiyun, tidak kelihatan dan tidak nampak. Jadi dalam kitab disebutkan Syekh Abdullah Al-Iskandariyah, haddun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun. Ya, jadi yang mendorong memerintahkan nafsu kita kemaksiatan itu nampak terang, jelas nafsunya, nafsu kita. Wa khadduha, dan memerintahkan fitoah kepada ketaatan batinun khafiyun. Ini kata ulama sufi, batinun khafiyun, jadi tidak kelihatan setan itu. Jadi maksudnya halus ya, bisa mengelabui kita. Ini pelajaran sangat penting untuk kita memahami bersama, karena kadang-kadang kita merasakan bahwa kita sudah tertipu. Jadi kita masih selalu merasakan beramal soleh, padahal kita sudah masuk ke perangkap jebakan setan, ya. Luar biasa. Maka dari itu mari tolong bacakan surat As-Zukhruf ayat 35 sampai 38, Al-Hujurat 39 sampai 42. Tolong nanti supaya lebih mantap sesuai dengan dasar Al-Qur'an, nanti guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan harapan Allah memberi kepahaman pada kita semua, sehingga bisa terhindar dari sifat riya yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berjalan. As-Zukhruf 35 sampai 38. Buka surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 35 sampai ayat 38. Surah Az-Zukhruf ayat 35 sampai ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعز عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang pada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 39 sampai ayat 42, Pak. Yo. Oh, Hijr bukan anu, Pak. Hujurat, Pak. Ya, Hijr. Selanjutnya surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 39 sampai ayat 42. Surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia, Allah, berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Wallahu a'lam. Perhatikan saya akan jawab surat Az-Zukhruf tadi dan Hijr dengan A'raf 56. Buka A'raf 56, simpulkan saja kenapa kita selalu mendengarkan syaitan, sehingga perilaku kita, apa yang kita lakukan selalu
menselisih hukum Allah, sehingga terjadi kerusakan di bumi. Yang utama perhatikan di Al-Baqarah 56. A'udzubillahi minasyaitonir wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Kemudian berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Setiap kita berbuat kejahatan, maka kita mengundang syaitan. Setiap kita berbuat kerusakan, syaitan akan tinggal bersama kita, terus membisikkan hal-hal yang buruk, akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi harapan kita, hawa nafsu kita, segala macam. Ya, makanya kenapa dengan pakai sampaikan, saya juga sampaikan tadi, perlunya istiqomah, perlunya tadabbur Quran, perlunya duduk bersama orang-orang soleh, memandang orang soleh, memandang saudara-saudaramu yang soleh, maka kita akan terbawa dalam keadaan yang baik, bahkan menjadi orang-orang yang mudah melaksanakan atau berbuat kebajikan. Kita akan membenci kesesatan, kita akan membenci perilaku buruk, membenci perilaku buruk. Ya, orang yang membenci perilaku buruk, maka dia akan berusaha memberikan pemahaman. Dia akan berusaha watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu orang yang membenci perilaku buruk, dan dia masuk ke dalam urusan-urusan itu, mempertajam urusan keburukan. Ya, dipahami. Ya, kita bersyukur kepada Allah, pakai bersyukur kepada Allah malam ini, malam siapan tahun baru Muharram tahun berapa ya? 47. Ya, Allah berikan hujan, Allah berikan rahmat kepada kita, maka diminta kita inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang. Berarti kita ini masuk orang-orang yang baik, orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Loh, kita harus yakin itu, kita yakin. Kenapa? Allah itu dekat rahmat. Itu tadi loh. Inna rahmatallahi qaribun. Ya, jadi paham ya? Dibacakan firman Allah tadi, dan di dalam satu tadi beberapa hal penting dengan hawa nafsu kita. Ya, ayo, mana yang perlu kita kejar, hal mana yang harus kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan, kejar dengan maksimal. Apa yang harus dikejar? Istiqomah, amal soleh, sabar, qanaah, ikhlas, yakin, taat. Ya, harus kita tinggal apa? Berlebih-lebihan, dulu amal, panjangkan angan, ragu, ya, berpikir yang enggak, ya, berharap yang kosong, berbuat kerusakan. Insya Allah kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.